Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, kemudian like, komen, juga share. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai program linier. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi program linier? Yang pertama adalah menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan. Yang kedua, menentukan pertidaksamaan jika daerah penyelesaian diketahui. Kemudian yang ketiga adalah menentukan nilai optimum. Baiklah, menentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Oke. Untuk sistem pertidaksamaan sendiri nanti ada dua. Ada yang berupa satu variabel, ada yang dua variabel. Untuk yang satu variabel, cara menggambarnya, misalkan kita memiliki pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 2, maka nanti daerah penyelesaiannya yang mana? Caranya berarti kita gambarkan dulu bidang koordinatnya, sumbu Y, kemudian sumbu X. Lalu di sini yang tertera hanya variabel X saja, maka nanti kita fokusnya di sumbu X. Kemudian di X sama dengan 2, nah, misalkan tengah kan 0 ya, 2 berarti di kanannya, misalkan di sini kita tarik garis. Bentar. Kita tarik garis begini. Kemudian pengennya lebih dari atau sama dengan 2, lebih dari berarti lebih besar dari 2, maka 2 ke kanan ataukah 2 ke kiri? Tentunya 2 ke kanan. Jadi daerah penyelesaiannya adalah daerah-daerah di luasan kanannya X sama dengan 2. Kemudian Y kurang dari negatif 5. Bagaimana cara menggambar daerah penyelesaiannya? Sama ya. Pertama kita buat sumbu koordinatnya terlebih dahulu. Sumbu Y yang tegak. Kemudian mendatar adalah sumbu X. Kemudian karena di sini yang tertera hanya Y saja, maka kita fokusnya ke sumbu Y-nya. Mintanya negatif 5 untuk Y-nya. Berarti negatif 5 otomatis di bawahnya 0. Misalkan di sini negatif 5. Kemudian kita tarik garis. Nah, nanti hati-hati. Jika tanda pertidaksamaannya nanti tanpa tanda sama dengan semacam ini, kalau nomor 1 kan ada sama dengannya. Nah, kalau yang nomor contoh berikutnya ini tanpa tanda sama dengan, maka nanti garis yang kita buat adalah garis putus-putus. Saya ulang, Y sama dengan negatif 5. Berarti di sini negatif 5, kemudian buat garis. Nah, begini garisnya putus-putus ya. Mengapa putus-putus? Karena tanpa tanda sama dengan, artinya negatif 5 tidak ikut penyelesaiannya. Kemudian kurang dari negatif 5, berarti kan lebih kecil. Jadi penyelesaiannya di atasnya negatif 5 ataukah di bawahnya? Kalau lebih kecil, tentu di bawahnya. Nah, gini. Oke. Kemudian X lebih dari sama dengan 0. Sama, buat dulu sumbu koordinatnya. Sumbu Y, sumbu X. Kemudian fokusnya di X ya. X-nya ini. Kemudian 0 di sini. Nah, di sepanjang sumbu X ini, yang nilainya lebih dari atau sama dengan 0, itu berarti 0 ke arah mana? Di sepanjang sumbu X ya, hati-hati bukan sepanjang sumbu Y. Berarti di kanannya, kalau enggak di kirinya. Karena lebih besar berarti di kanannya. Oh, di kanannya. Maka nanti kita buat garis. Arsirannya ke kanan. Gitu. Ini daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaian. Ini daerah penyelesaian. Kemudian untuk Y lebih sama dengan 0. Sama, bikin dulu. 0, di sini 0. Lebih dari, Y-nya mintanya lebih dari atau sama dengan 0. Berarti kita yang dilihat sumbu Y-nya ya, Y ke atas, 0 ke atas ataukah 0 ke bawah, berarti kan gitu. Ternyata lebih dari, pastinya 0 ke atas. Kemudian ada sama dengannya, berarti di sini full ya.
garis Y sama dengan 0 itu sama dengan sumbu X. Kalau yang ini garis X sama dengan 0 sama dengan sumbu Y. Oke. Berikutnya untuk yang dua variabel. Bagaimana yang dua variabel? Cara menggambar daerah penyelesaiannya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, rubah tanda pertidaksamaan ini jadi tanda sama dengan X plus 2Y sama dengan 4. Yang kedua, ambil dua titik sembarang yang dilalui garis tersebut. Cara bikinnya titik bagaimana? Untuk memudahkan kita buat tabel. Nah, semacam ini. Ada X, ada Y. Ini minimal 2 titik ya. Misalkan pengen ngambil 3 titik, 4 titik monggo. Tetapi untuk membuat garis itu kita minimal butuh 2 titik saja sudah cukup. Oke, masuk ke sini. Untuk di tabelnya kita isi. Untuk memudahkan menghitung, biasanya untuk ngisi X-nya atau Y-nya isi dulu dengan 0 untuk memudahkan menghitung. Misalkan tidak 0 pun tidak masalah. Misalkan saya isi 0 ya. Maka kembali ke sini, X-nya diganti dengan 0. Jadinya adalah terang sini ya. Kalau X-nya 0, maka kita masukkan ke X tambah 2Y sama dengan 4. X-nya dibuat 0, 2Y-nya tetap 4. Artinya 2Y sama dengan 4. Maka Y-nya 4 dibagi 2. Oh, kita isi ke sini. Saat X-nya 0, Y-nya 2. Lalu gantian. Andaikan Y-nya yang di 0. Kalau Y-nya 0, berarti masukkan ke X plus 2Y sama dengan 4. X, Y-nya 0. 0 kali 2, 0. Berarti kan nggak pengaruh di penjumlahan. Berarti abaikan. Nah, berarti X-nya berapa? 4. Masukkan X4. Seret. X-nya 4, Y-nya 0. Jadi, kita sudah mendapatkan 2 titik, yaitu 0,2 dan 4,0. Selanjutnya, 2 titik yang kita hasilkan ini kita gambarkan pada bidang koordinat. Ini ya. (0,2) Y-nya 2. 4,0 X-nya 4. Kemudian kita hubungkan. 2 titik ini kita hubungkan. Oke, selanjutnya tinggal menentukan daerah penyelesaiannya nanti di sebelah mananya garis merah ini, di kanannya garis kah ataukah di sebelah kirinya. Nah, untuk memudahkan atau pakai cara biasa dulu, pakai cara uji titik. Misalkan ngambilnya nanti titik saat untuk titik yang diuji adalah titik yang di luarnya garis merah ini. Berarti ambil titik-titik yang tidak dilalui oleh garis merah ini. Misalkan titik yang di sebelah sini, sebelah sana. Yang paling mudah ambil aja titik yang ini, yaitu 0,0. Uji titik, masukkan 0,0. Masukkan kemana? Masukkan ke pertidaksamaannya, yaitu X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 4. Kita cek. X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 0 tambah 0, 0. Nah, sekarang kita punya suatu pernyataan. 0 itu lebih besar atau sama dengan 4. Betul ataukah salah? 0 lebih besar daripada 4. Tentunya salah. Oh, maka daerah penyelesaian menjauhi 0,0. Mengapa menjauhi? Karena saat dimasukkan 0,0 tidak memenuhi pertidaksamaannya. Jadi daerah penyelesaiannya adalah garis merah ini ke kanan.
Nah, begitu. Kemudian kita mencoba ke contoh menentukan DP juga, tetapi sudah masuk sistem ya. Kalau yang ini tadi cuman satu pertidaksamaan. Nah, kalau nanti berupa sistem, bagaimana? Caranya tetap sama. Oke, tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 3x ditambah 4y lebih sama dengan 12, kemudian 7x tambah y kurang sama dengan 7, kemudian x lebih dari sama dengan 0. Tentukan daerah yang dipenuhi oleh 3 pertidaksamaan ini. Jadi langkah pertama, kita gambar dulu untuk pertidaksamaan masing-masing. Saya ambil yang ini dulu. 3x tambah 4y lebih sama dengan 12. Bagaimana tadi cara menggambar langkah-langkahnya? Yang pertama, ubah pertidaksamaan ini jadi persamaan. Tulis ulang. Tandanya sama dengan. Kemudian langkah kedua, buat tabel. Terus saat buat tabel gunanya untuk apa tuh tabel? Untuk mengambil minimal 2 titik. Untuk memudahkan mengisi, isi dengan 0 salah satu. X-nya yang 0, gantian Y-nya yang 0. Misalkan tidak pakai yang 0 pun tidak apa-apa. Saya nyoba yang 0 aja. Andaikan X-nya tak buat 0. Y-nya berapa? Nah, cara mencarinya masukkan 3x ditambah 4y sama dengan 12. X-nya berapa ya? X-nya 0. Berarti 0 ya 0 tambah 4y sama dengan 12. Maka y-nya berapa? 3. Dari mana? 12 dibagi 4. Jadi diisi. Isikan serat. So, sekarang gantian. Kalau y-nya yang dibuat 0, maka mencari x-nya bagaimana? 3x tambah 4y sama dengan 12. 3x tambah y-nya 0 sama dengan 12. 3x sama dengan 12. X-nya berapa? Iya, 4, betul. Jadi, x-nya nilainya 4. Dari tabel ini kita mendapat 2 buah titik, yaitu titik berapa, koma berapa, x, y, 0,3 dan 4,0. Oke, langkah selanjutnya buat sumbu koordinat. Sumbu Y, lalu sumbu X. Nah, ini bidang koordinatnya. Lalu plot 2 titik ini ke sini. Berarti X, Y-nya 3. Y-nya 3, 0,3 di sini. Lalu 4,0 berarti di kanan. Lalu diapakan? Dihubungkan. Lalu daerah penyelesaiannya yang mana? Di kanan garis atau di kiri garis? Pakai apa tadi? Pakai uji titik. Nah, selain pakai cara uji titik, kita bisa melihat dari tanda pertidaksamaan dengan mengacu pada X. Nah, maksudnya begini. Ini, perhatikan. Ini kan arahnya ke kanan. Yang ini. Lalu X-nya positif ya, koefisien. Selama X-nya positif, maka nanti daerah penyelesaiannya tergantung dari tanda pertidaksamaannya. Jika ini arahnya ke kanan, nyucuk, ya kan, kayak lancip gitu ya. Jika ini lancipnya di kanan, ininya nyucuknya ke arah kanan, maka nanti daerah penyelesaiannya adalah di kanannya garis tersebut. Nah, garis tersebut ini, garisnya kan ini. Di kanannya berarti tarsir ke kanan. Di kanan garis.
ini kanan, sini kiri, kanan kirinya kita. Kemudian yang kedua, ketidaksamaan yang berikutnya, 7x ditambah y kurang sama dengan 7. Bagaimana langkahnya tadi? Tulis ulang. Kemudian diapakan? X, Y. Berapa yang harus diisikan? Biar mudah 0. Misalkan 0 semakin tidak mudah ya jangan ambil 0. Intinya ambil angka-angka yang kecil yang gampang hitungannya. X-nya 0. Jadi nyari Y-nya bagaimana? 7x ditambah y sama dengan 7. X-nya 0. Maka y-nya sama dengan 7. Berikutnya, gantian y-nya yang 0. Mencari x-nya bagaimana? 7x ditambah y sama dengan 7. 7x tambah y-nya 0, 7. 7x sama dengan 7, maka x-nya sama dengan 7 per 7. Berapa? 1. Jadi sini diisi 1. Nah, berarti kita sudah mendapatkan 2 titik, yaitu 0,7 dan 1,0. Nah, berikutnya 2 titik yang dihasilkan ini kita gambar jadi 1 di bidang koordinat yang sama dengan yang sebelumnya. Jadi nggak gambar sendiri, tapi jadi 1, soalnya berupa sistem. Kita gambarkan 0,7 berarti di 7, 1,0 berarti di X 1. Tekan di sini, tarik garis. Nah, berikutnya daerah penyelesaiannya nanti di kanannya ataukah di kirinya. Nah, perhatikan cara mudahnya tadi, dilihat x-nya, oh x-nya positif, cucu E kemana arahnya? Ke kiri, hadap ke kiri ya, cucuknya ke kiri, berarti nanti daerah penyelesaiannya di kirinya garis. Nah, di kirinya garis, nah begini. Oke. Selanjutnya, yang ketiga adalah X lebih sama dengan 0. Berarti fokus di sumbu X di 0. X lebih dari sama dengan 0 berarti 0 kemana? Tentunya 0 ke kanan. Berarti 0 ke kanan. Terlalu kecil. Nah, yang merupakan daerah penyelesaiannya adalah daerah yang memuat semua DP yang terdapat di pertidaksamaannya. Karena ini ada 3 pertidaksamaan, maka daerah HB-nya nanti adalah daerah yang ketiga-tiganya merupakan penyelesaiannya. Misalkan kalau daerah ini, bukan. Mengapa bukan? Karena tidak kena merah, tidak juga kena hitam. Daerah sini bukan, karena yang hitam tidak kena arsiran hitam. Yang ini bukan, karena merahnya nggak ada. Yang sebelah sini, betul sebelah sini, karena 0 kena. Kemudian yang arsiran hitam kena, arsiran biru pun daerah ini juga kena. Jadi, nah DP-nya sebelah sini. Kecil ini ya. Kalau misalkan digambarkan lebih lebar, biar kelihatan ya. Gambar ulang. Tiga dan 4. Kemudian 7 dan 1. Tiga dan 4 tadi arsirannya ke kanan. Kemudian 71 arsirannya ke kiri. Kemudian yang X lebih sama dengan 0 arsirannya dari 0 ke kanan.
Nah, ini. Nah, dari sini jelas. Yang paling rame artinya yang semuanya terdapat penyelesaiannya, yang semuanya merupakan daerah penyelesaian dari semua pertidaksamaan. Daerah yang mana? Tentunya daerah yang sini, karena merah kena, kemudian yang DP hitamnya kena, biru juga kena. Ini ya, daerah penyelesaiannya berupa segitiga. DP, daerah penyelesaiannya ini. Oke. Demikian saya ulangi untuk menentukan daerah penyelesaiannya dari pertidaksamaan dua variabel. Dilihat X-nya, jika X-nya nanti positif, maka DP-nya tergantung cucuk. Lah cucuknya ke kanan, maka DP-nya di kanan garis. Kalau cucuknya ke kiri, maka DP-nya di kirinya garis. Oke.